Ya, diantaranya ada dari Kecamatan Purwadadi. Itu dikatakanlah minggu-minggu awal mereka sudah selesai. Ada Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Serang Panjang, nah masuk lagi ke Kecamatan Jalan Cagak, Tanjung Siang. Mereka begitu cepatnya melaksanakan koperasi desa merah, tetapi lebih ke sektor real, bidang-bidang usaha yang dimunculkan. Nah, bidang-bidang usaha dimunculkan biar masyarakat, pedesaan atau perkotaan bisa mengembangkan, menumbuhkan perekonomian jadi usahanya, bukan dari simpan pinjamnya. Peran pendamping desa ini sangat membantu sekali dengan tercapainya di persentase 75% sudah terbentuk koperasi desa merah putih sampai hari ini, tidak terlepas dari peranan bantuan dari pendamping desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bergabung dalam channel YouTube Korpri Kabupaten Subang dalam Notip Ngobrol Inspiratif. Ini episode pertama, kami hadirkan narasumber untuk bisa berbagi informasi bersama tentunya narasumber yang sudah hadir. Kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Merah Putih, di mana dalam beberapa kesempatan bisa kita simak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu sangat menekankan dan juga sangat mengharapkan bahwa perekonomian di Indonesia ini bisa terus meningkat dan bisa terus maju. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kali ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Deden Almansur. Kang Deden, Assalamualaikum Kang Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden ini adalah Kabid Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Kang Deden, di Notif ini tentunya Kang Deden sudah siap untuk bisa menyampaikan informasi-informasi inspiratif. Terlebih, Koperasi Merah Putih ini akan segera di-launching langsung nanti oleh Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Namun tentunya perlunya sosialisasi pemahaman kepada masyarakat itu menjadi hal yang penting. Untuk itu kami hadirkan Pak Deden di acara Notif ini. Langsung saja Pak Deden, sudah siap ya? Oke. Koperasi Merah Putih. Apa itu sebenarnya Koperasi Merah Putih? Koperasi Merah Putih itu awalnya digagas oleh Bapak Presiden tersendiri, itu dengan mau membentuk sekitar 70.000 sampai 80.000 koperasi desa merah putih. Seiring berjalan ditambahkan lagi dengan kelurahan, di mana koperasi desa dan kelurahan merah putih ini nanti akan di-launching pada tanggal 12 Juli berbarengan dengan hari koperasi. Nah, mudah-mudahan semua ini tercapai, dan memang ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan sesuai dengan juklak-juknis yang sudah ada untuk patokan kita dalam pembentukan koperasi desa merah putih ini. Di mana koperasi desa merah putih ini memang bertujuan yaitu untuk percepatan ekonomi yang ada di pedesaan dan juga untuk ketahanan pangan. Nah, nanti akan ada banyak bidang-bidang usaha yang akan dijalankan oleh koperasi ini. Baik. Istilah koperasi sendiri bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Namun kayaknya sepertinya Koperasi Merah Putih ini memiliki konsep yang baru dibandingkan dengan konsep-konsep koperasi sebelumnya. Apa yang membedakan Koperasi Desa Merah Putih ini dengan koperasi-koperasi sebelumnya yang ada di Indonesia? Sangat betul itu, karena memang ada hal-hal yang memang berbeda dengan koperasi yang pada umumnya. Di mana Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, maka seluruh desa satu kelurahan harus membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Yang membedakan salah satunya itu untuk pengawas. Untuk ketua pengawas koperasinya sendiri itu harus atau wajib dari kepala desa. Nah, ini salah satu yang membedakan. Kedua, nanti ini akan berada di tiap desa, di mana anggotanya dan pengurusnya itu harus dari penduduk desa tersebut atau ber-KTP di desa atau kelurahan tersebut. Itu. Oke, jadi intinya koperasi ini didirikan di desa, dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri, dan tentunya punya tujuan yang untuk meningkatkan perekonomian itu sendiri. Itu yang paling utama. Betul. Mungkin ada tujuan yang lebih rinci, apa sih maksud dari pemerintah ini meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih yang pada
poin utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Nah, tujuan dari yang utama dari Koperasi Desa Merah Putih ini memang menggali potensi-potensi bidang usaha yang ada di desa supaya bisa ditingkatkan dan dikembangkan. Nah, contoh seperti misalkan untuk di desa daerah, misalkan kita di selatan, di mana tekstur pertaniannya dikembangkan, di mana digali potensi tersebut dan hasil pertanian tersebut itu nanti untuk penyaluran dan lain sebagainya, termasuk pupuk dan lain sebagainya, itu dikelola oleh koperasi. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat akan dikelola oleh koperasi tersebut. Karena apa? Nanti juga akan kembali lagi ke masyarakat. Pada intinya, Koperasi Desa Merah Putih ini ingin menggali potensi dari desa tersebut itu sendiri ya. Jadi potensi yang ada di desa dibantu dengan koperasi supaya bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat di suatu desa. Baik, untuk selanjutnya nih Pak Deden, yang namanya koperasi tidak bisa dilepaskan dengan istilah yang namanya usaha. Nah, jika Koperasi Desa Merah Putih ini sudah berjalan, kira-kira di setiap desa, koperasi ini bisa merangkul atau bisa membantu jenis usaha apa saja? Dalam Koperasi Desa Merah Putih ini memang ada beberapa poin yang ditekankan, yang dimunculkan harus ada beberapa bidang usaha yang memang sangat dibutuhkan oleh desa, dan itu sesuai dengan ada di Juklak Juknis juga, bahwa di situ ada grey untuk toserba-nya juga ada, toserba untuk klinik ada, untuk apotek ada, gitu kan di situ. Terus untuk misalkan usaha-usaha cold storage juga ada. Nah, serta logistik. Nah, di situ ada. Mungkin nanti di koperasi ini akan membangun gudang-gudang untuk logistik tersebut. Oke, jadi bisa mencakup semua jenis usaha. Semua jenis usaha. Kalau untuk teknis pemilihan usahanya sendiri yang bisa dikelola atau bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih ini, teknisnya nanti seperti apa? Nah, yang bisa dikelola nanti oleh Koperasi Desa Merah Putih ini, usaha apa saja itu disesuaikan dengan bidang usaha yang ada di desa tersebut. Nah, untuk gimana nanti untuk mengelola dan lain sebagainya, nanti kami akan atau dari pemerintah daerah akan menurunkan pendamping untuk pengurus koperasi tersebut. Misalkan pertanian nanti akan disondingkan dengan penyuluh pertanian untuk membantu pengembangan atau bidang usahanya, seperti itu. Oke. Dan untuk selanjutnya nih Pak Deden, masyarakat pasti juga ingin mengetahui. Kalau tadi secara umum tahapan-tahapan tentang rencana program dari Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri yang akan di-launching pada tanggal 12 Juli bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional itu langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Namun kalau untuk tahapan lebih rincinya mulai dari musyawarah desa, kemudian sampai ada akta pendirian dari koperasi itu sendiri, nanti teknisnya itu seperti apa? Sebetulnya kita sudah berjalan mungkin ini sudah sekitar kita mencapai hampir 75% untuk Kabupaten Subang. Ya nggak apa-apa, kita jelaskan dulu dari awal sesuai dengan instruksi Presiden bahwa percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini harus secepatnya. Maka kami dari Dinas DKUPP Kabupaten Subang dan juga Dinas Pemdes bergerak dimulai tanggal awal bulan Mei, 1 Mei. Setelah kita melaksanakan rakor di Pemda Kabupaten Subang dengan mengundang beberapa instansi terkait, para kepala FDC dan juga dari camat, itu kan, dari dinas-dinas terkait yang memang nanti akan mendukung kegiatan Koperasi Desa Merah Putih ini. Sesudah kegiatan rakor itu kita maraton melaksanakan sosialisasi di tiap kecamatan. Nah, itu tahapannya. Setelah sosialisasi tiap kecamatan, baru membentuk jadwal di tiap kecamatan, membentuk jadwal untuk melakukan musdesus sekaligus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, dari musdesus itu keluarlah pembentukan tentang pengurus. Nah, sesudah jadi pengurusnya jadi, berita acaranya ada, maka sesudah itu dipajukan untuk pembuatan akta pendirian ke notaris. Seperti itu. Jadi untuk tahapannya sendiri khusus di Kabupaten Subang, Koperasi Desa Merah Putih ini sudah ada di tahapan 75% sampai akhirnya nanti insya Allah 100% siap untuk di launching ya. Oke, untuk selanjutnya dalam satu program pasti ada yang namanya pro dan kontra, ada tantangan, ada hambatan. Nah, di Subang
sendiri apa sih yang menjadi hambatan dalam pembentukan atau peluncuran Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri? Hambatan kita dalam peluncuran Desa Merah Putih ini memang ada beberapa kendala sesuai dengan pengalaman kita pada waktu ke lapangan untuk melakukan pembentukan. Di antaranya ada yang menanyakan, Pak, ini gimana kegiatan di desa juga lagi penuh dan lain sebagainya. Ini juga misalkan ada lagi pemeriksaan, jadi itu menghambat ke dalam percepatan. Misalkan ada kegiatan pemeriksaan dari BPK atau IRDA, nah terkendalanya di situ, tetapi alhamdulillah bisa dilalui. Dan ada juga beberapa desa yang menanyakan apakah boleh tidak satu desa ini tidak ada Koperasi Desa Merah Putih, boleh atau tidak? Maka kami tidak bisa menjawab boleh atau tidak, tetapi kalau yang sudah namanya instruksi presiden kita wajib melaksanakannya, mungkin seperti itu. Dan informasi pentingnya berarti untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Subang, khususnya total di Subang ini lebih dari 200 desa ya? Lebih dari 200. Apakah memang keseluruhan desa itu wajib ada Koperasi Desa Merah Putihnya? Wajib karena di instruksi presidennya seperti itu. Jadi untuk Koperasi Desa Merah Putih ini di Kabupaten Subang itu jumlah totalnya 253 desa, yaitu 245 desa, 8 kelurahan. Alhamdulillah setiap kecamatan antusias, mereka mendukung kegiatan Kopdes Merah Putih ini dari pemerintah desa, dari BPD, dari pihak kecamatan, dari Abdesi, bahu membahu ikut serta mensukseskan untuk launching Koperasi Desa Merah Putih ini. Dan untuk dari masyarakatnya sendiri bagaimana tanggapan? Selain tentunya dari persiapan desa, kira-kira untuk Subang sendiri Koperasi Desa Merah Putih, sambutan dari masyarakat Subang sendiri seperti apa? Sambutan dari masyarakat desa, masyarakat Kabupaten Subang terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini memang beragam. Ada yang memang antusias, ada memang yang juga dia memerlukan dulu informasi-informasi, tetapi secara umum mereka menyambut baik dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini memang diajukan kepada kabupaten kota masing-masing itu dengan 3 pilihan. Yaitu untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih yang baru, atau pengembangan, dan yang ketiga tuh revitalisasi. Tetapi di Kabupaten Subang ini hanya maju yang 2, yaitu pembuatan Koperasi Desa Merah Putih yang baru dan juga pengembangan. Dan yang pengembangan ini di Kabupaten Subang baru ada 1, yaitu di Kecamatan Compreng. Selebihnya sekitar 184 koperasi yang sudah terbentuk, koperasi desa yang sudah terbentuk sampai hari ini hanya 1 yang pengembangan untuk revitalisasi kosong. Di Subang hampir 200 koperasi, berarti lebih ya? 253 koperasi. Semua desa harus dan wajib intinya seperti itu mengikuti instruksi atau arahan dari Presiden Republik Indonesia dari DKUP Kabupaten Subang untuk bisa mendirikan Koperasi Desa Merah Putih ini. Ada syarat khusus atau mungkin apa saja yang harus disiapkan setiap desa untuk bisa tentunya menjalankan program dari Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri? Yang terpenting menyiapkan SDM-nya yang mumpuni dan mampu mengelola untuk tentang perkoperasian. Satu itu sesuai dengan ada Juklak Juknis bahwa para pengurus desa itu yang mengerti dan paham tentang perkoperasian. Pak Deden Almasur, di Subang sendiri dikatakan tadi sudah 75% DKUPP Kabupaten Subang melaksanakan tahapan-tahapan untuk program Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Nah, sejauh ini peran penting apa saja sih yang sebenarnya sudah dilakukan di DKUPP Kabupaten Subang untuk mendukung terlaksananya program Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri? Peranan kami memang di sini cukup berperan sekali. Karena apa? Ini merupakan leading sektor di kami juga terkait dengan pembentukan ini. Maka dengan itu kami pada waktu ada dari hasil rakor harus segera melaksanakan percepatan pembentukan, maka kami melalui para pengawas koperasi yang ada di DKUPP segera melaksanakan konsultasi koordinasi dengan para camat dan instansi terkait
dengan abdesi juga, dan alhamdulillah peran-peran kita yang harus kita laksanakannya itu melaksanakan pendampingan kepada desa-desa yang akan melaksanakan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Dan alhamdulillah untuk pendampingan ini walaupun personil kita kurang atau sedikit, dibantu dengan adanya pendamping desa. Nah, ini peran pendamping desa ini sangat membantu sekali dengan tercapainya di persentase 75% sudah terbentuk koperasi Desa Merah Putih sampai hari ini, tidak terlepas dari peranan bantuan dari pendamping desa. Di mana pendamping desa ini mungkin sudah diinstruksikan oleh dari Dinas Pemerintahan Desa, dan kami sangat berterima kasih karena tidak akan secepat ini Kabupaten Subang melaksanakan pembentukan koperasi Desa Merah Putih tanpa bantuan dari pendamping desa. Jika menghitung waktu nih, kurang dari 4 bulan koperasi Desa Merah Putih ini akan di-launching atau diresmikan. Nah, bagaimana pemerintah daerah khususnya DKUPP bisa memastikan jika memang nanti program ini berjalan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, instruksi dari presiden supaya program ini benar-benar berjalan. Bagaimana DKUPP bisa memastikan hal itu benar-benar koperasi Desa Merah Putih ini bisa bermanfaat untuk masyarakat? Oke. Memang untuk sekarang ini hasil dari rakor kita di tingkat provinsi kemarin, kita terfokus di pembentukan dulu. Pembentukan koperasi Desa Merah Putih, di mana kita harus mencapai target di desanya, di kabupatennya masing-masing, yaitu 12 Juli kita bisa launching. Jadi memang diinstruksikan kita untuk pembentukan dulu, karena setelah pembentukan itu ada tahap pengembangan. Setelah tahap pengembangan ada tahap pembinaan atau monitoring evaluasi. Nah, tahap ini sekarang merupakan tahap pertama. Oke. Ya, tahap pertama yang memang terfokus ke situ. Nanti untuk tahap pengembangannya seperti penyertaan modal, misalkan pelatihan-pelatihan itu ada di tahap pengembangan. Tahap kedua yang nanti akan diatur lagi atau akan turun lagi mungkin juklak-jukdisnya seperti apa. Jadi sekarang itu memang terfokus ke pembentukan koperasi Desa Merah Putihnya saja. Pada intinya DKUPP Kabupaten Subang ini terus berfokus dengan tahapan-tahapan yang tengah berlangsung. Betul. Untuk tentunya launching program dari koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Nah, masalah klasik di masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Subang itu seperti pinjaman online, kemudian Bang Emok lah ya, sebutnya seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang ada di masyarakat. Bagaimana nih strategi dari koperasi Desa Merah Putih itu sendiri untuk bisa mengatasi masalah-masalah umum yang ditemui di masyarakat Kabupaten Subang khususnya ini? Betul, memang salah satunya dengan didirikannya koperasi Desa Merah Putih ini mungkin untuk menghambat hal-hal yang seperti itu tadi diutarakan. Dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, dengan tumbuh perekonomian di desa semakin pesat, bidang-bidang usahanya di desa tersebut berjalan dengan lancar, pasokan-pasokan di pertanian pupuknya ada di koperasi bisa disebarkan, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, karena apa? Masyarakatnya sudah sejahtera, ketahanan pangannya udah kuat. Jadi tidak ada lagi Bang Emok online atau misalkan rentenir, karena mereka sudah tidak memerlukan lagi apabila ketahanan pangannya sudah tercapai. Bidang-bidang usaha-usaha di pertanian atau di koperasi tersebut sudah berjalan. Karena apa? Koperasi tersebut merupakan usaha dari masyarakat tersebut. Nah, khusus bagi masyarakat nih yang paling penting, koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya di dalam koperasi itu mencakup apa saja nih? Masyarakat biasanya suka bertanya, adanya koperasi Desa Merah Putih, apakah koperasi ini hanya merupakan program yang bisa membantu untuk misalkan simpan pinjam atau misalkan penambahan modal, atau teknisnya seperti apa nanti untuk ke masyarakat itu sendiri? Nah, ini mungkin akan nanti ada di tahapan kedua, yaitu tahapan pengembangan, tapi akan saya coba menjawab disinergiskan dengan koperasi-koperasi yang pada umumnya. Nah, untuk bidang usaha yang ada di koperasi Desa Merah Putih ini memang apa saja yang bisa digali itu bisa dijadikan untuk badan usaha atau bidang usaha yang akan dikerjakan koperasi Desa Merah Putih. Untuk simpan pinjam, memang ini koperasi Desa Merah Putih ini bukan koperasi simpan pinjam. Oke. Bukan koperasi simpan pinjam. Karena kalau koperasi simpan pinjam itu tidak boleh ada bidang usaha lain. Tetapi ini adalah ke koperasi konsumen atau koperasi produsen. Tetapi di dalamnya ada usaha simpan pinjam.
Nah, usaha simpan pinjam ini mungkin nanti ada, tetapi pihak koperasi harus selektif banget. Diutamakan kita ke sektoril, jangan ke usaha simpan pinjamnya. Itu kenapa? Untuk memajukan ketahanan pangan tersebut, mungkin nanti simpan pinjamnya itu mungkin meminjam atau masyarakat meminta untuk bahan-bahan bidang usahanya seperti pertanian, pupuknya, okay. Kan? Untuk misalkan perikanan, bibit ikannya seperti itu. Dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pihak pengurus koperasi jangan khawatir, nanti di tahap pengembangan akan ada penyuluh pertanian juga ikut masuk, terus penyuluh perikanan juga masuk di situ karena basisnya kita itu ketahanan pangan. Jadi Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang tidak akan jalan sendirian, jelas. Akan bersinergi, akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, khususnya dalam tahapan-tahapan terlebih nanti apabila memang program dari Koperasi Desa Merah Putih ini sudah berjalan, akan ada tahapan monitoring, akan juga mungkin berkolaborasi dengan dinas-dinas lain supaya memang sekali lagi Koperasi Desa Merah Putih ini bukan hanya kewajiban administratif, tapi benar-benar hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Subang. Di Subang sendiri, Kang Deden, betul, bisa kita lihat ya. Masalah klasik dari masyarakat ya kurang lebih seperti itu, rentenir, pinjol, lain sebagainya. Nah, banyak juga masyarakat yang beranggapan koperasi itu hanya sebuah kedok dalam tanda kutip. Koperasi di dalamnya kosipa lah istilahnya, tapi berkedok koperasi, disebutnya koperasi. Nah, bagaimana dari Pak Deden sendiri bisa menyampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini berbeda dengan koperasi-koperasi yang dalam tanda kutip anggapan masyarakat, ini mah simpan pinjam berkedok koperasi, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, yang terjadi di masyarakat yang banyak laporan atau miring tentang koperasi ini, yang umumnya itu terkait koperasi simpan pinjam. Banyak yang koperasi simpan pinjam malah rentenir, misalkan menjerat masyarakat. Nah, gitu kan, dengan berbunga-bunga dan lain sebagainya, semakin menumpuk lagi. Ini merupakan ada beberapa peristiwa atau kejadian memang melaporkan kepada kami masyarakat, Pak, ini ada kosipa ini dengan ini. Setelah dicek di kami, di data online data sistem kami itu tidak ada atau tidak terdaftar, maka disebut itu koperasi yang abal-abal atau koperasi yang tidak terdaftar di kami. Nah, untuk koperasi yang tersebut dilaporkan saja. Memang koperasi tersebut sangat menjerat masyarakat. Laporkan saja ke kami, ke bidang koperasi, untuk kami tindak, kami cek dulu ke lapangan apakah ini terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar, kita laporkan. Ini tingkatnya provinsi, nasional, atau kabupaten. Oke, seperti itu. Untuk Desa Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih jelas berbeda. Jelas berbeda dengan koperasi simpan pinjam. Judulnya juga kita tidak, Koperasi Desa Merah Putih tidak mutlak koperasi simpan pinjam, tetapi lebih ke sektoril, bidang-bidang usaha yang dimunculkan. Nah, bidang-bidang usaha dimunculkan biar masyarakat pedesaan atau perkotaan bisa mengembangkan, menumbuhkan perekonomian jadi usahanya, bukan dari simpan pinjamnya. Nah, kalau dari simpan pinjamnya kan itu tidak terlalu signifikan untuk perkembangan ekonominya. Kang Deden Almansur masih di Notip Ngobrol Inspiratif Korpri Kabupaten Subang. Tadi disampaikan untuk Kabupaten Subang sendiri sudah tahapannya ini bisa dibilang 75%. Betul. Kalau dihitung dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Subang, desa yang ada di Kabupaten Subang kan lebih dari 200 desa. 75% dari desa-desa yang ada di Kabupaten Subang ini berarti total sudah berapa desa yang istilahnya sudah memenuhi kriteria untuk program Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri? Nah, untuk sampai hari ini itu desa yang sudah membentuk Koperasi Desa Merah Putih itu sekitar 186 desa. 186 desa sudah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, selanjutnya belum membentuk tetapi sudah terjadwal akan melaksanakan Koperasi Desa Merah Putih. Sekitar mungkin 186 ini di akhir bulan Mei ini, mungkin sekitar tanggal 30 itu sudah rampung semua, sudah selesai. Jadi informasinya untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Subang berarti untuk tahapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah tanggal
30 Mei 2025. Berarti tersisa tentunya beberapa hari lagi. Betul. Untuk seluruh desa yang belum memenuhi syarat untuk program Koperasi Desa Merah Putih bisa langsung berkoordinasi. Nah, untuk di Subang sendiri nih, kecamatan mana yang wah ini paling giat nih, kecamatan ini, desa-desanya paling giat nih untuk program Koperasi Desa Merah Putih, menjadi motivasi nih untuk kecamatan atau desa-desa lain yang ada di Kabupaten Subang. Ini di minggu pertama ada beberapa kecamatan yang sangat antusias untuk mendukung kegiatan Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, di antaranya ada dari Kecamatan Purwadadi. Itu dikatakanlah minggu-minggu awal mereka sudah selesai. Ada Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Serang Panjang, nah masuk lagi ke Kecamatan Jalan Cagak, Tanjung Siang. Mereka begitu cepatnya melaksanakan Koperasi Desa Merah Putih ini. Baik, Kang Deden Almansur. Terakhir, Siap. apa harapan Anda dengan rencana ataupun dengan tahapan yang sudah berjalan hingga akhirnya insya Allah nanti Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi program yang insya Allah jadi membantu masyarakat, khususnya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Anda sendiri, harapan dari Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri? Kalau dari saya sendiri, dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini berharap memajukan lagi kesejahteraan masyarakat baik di pelosok maupun di perkotaan, menghilangkan penyakit-penyakit masyarakat yang menjerat masyarakat dengan pinjaman-pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Yang keduanya juga mungkin dengan ada Koperasi Desa Merah Putih ini, perekonomian itu akan tumbuh merata. Baik, ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat Subang khususnya terkait Koperasi Desa Merah Putih ini? Untuk masyarakat Kabupaten Subang yang sudah membentuk Koperasi Desa Merah Putih dan yang akan terima kasih yang sudah melaksanakan pembentukan koperasi, dan yang belum, insya Allah kami akan tetap mendampingi. Dan juga untuk masyarakat Kabupaten Subang, mari dukung dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini menuju ketahanan pangan yang baik. Baik, terima kasih Kang Deden Almansur sudah hadir di Notip Ngobrol Inspiratif Korpri Kabupaten Subang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Subang. Koperasi Desa Merah Putih selalu bukan hanya menjadi program yang berjalan dengan istilah kewajiban administratif, tapi juga benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Subang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara Notip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.